Rong dino ndingane ku jeng anu iki. Coba. 100 ya. Lho, cinta beru ngono arek. Iki kan metu selawe. Kan cuma beru. Rong dinane metu selawe ngono. Iki boy lek. Udan nek rumah saku yang faktor alam ora kok BBE. Dipakani enak olah nek faktor alam anyep ya padha ae. Jadi iki ndingane ku jek di 350, 340. Wah, iki renes. Iku nopo 200 nopo paling. Kowe jernes. Jek yane jek turan sak dadi karo bojo ya. Wah. Nah iki ngono wae dipangan dhewe mbok. Bukan diperintah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sampurasun. Ya, Indonesia menyapa kembali lewat channel ini, Wek TV ya. Dunia perchannel yang akan selalu membahas dunia unggas peternakan bebek yang ada di sekitar kita ataupun yang ada di pedesaan. Mungkin kita sendiri yang menjadi para pelaku unggas tersebut ya. Nah, mudah-mudahan dalam keadaan yang seperti ini saya doakan sahabat-sahabatku yang ada di rumah yang menonton video ini dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dicukupi segala rizkinya, dijauhkan dari segala mara bahayanya. Amin, amin, ya robbal alamin. Pukulan telak yang dihadapi oleh para peternak unggas pada saat ini sangat berdampak sekali ya. Mungkin dari segi telurnya yang turun dan segi pemasukan ya, karena telur turun otomatis cuannya juga berkurang. Dan ini karena faktor alam yaitu cuaca hujan ya. Ini adalah faktor di mana sesuatu hal yang tidak disukai oleh para peternak ya. Tetapi alhamdulillah tadi bebek saya, walaupun pada peternak-peternak lain yang mengalami penurunan secara gratis, punya saya hanya ya turunnya tidak terlalu signifikan ya, masih bisa 80% tadi ya. Dan telur yang tadi saya panen ini masih sekitar 120 butir untuk populasi 150-an, 150 ekor bebek peking betina ya, hybrid. Dan ini saya akan coba mengulas ataupun bercerita tentang pengalaman saya di kandang saya yang jauh dari rumah dan termasuk adalah kandang semi umbaran. Dan ini sahabat-sahabatku wajib tahu ya, karena ada nilai plus dan minusnya. Nilai minusnya itu pada saat musim penghujan seperti ini ya, bagaimana kita harus lebih jeli, lebih teliti, dan lebih effortnya, kerja kita lebih keras lagi, karena kita tidak bisa tenang di rumah. Beda dengan musim kemarau atau musim panas ya, yang kandangnya tidak diguyur hujan, yang tidak lembab. Nah, sedangkan untuk di kandang semi permanen ini yang punya saya ini dekat dengan kali, di pinggiran kali yang memang dimana kalau seandainya hujan deras turun pasti akan meluap banjir dari atas, dan itu kita harus punya feeling atau punya mindset untuk segera menangani hal-hal yang tidak diinginkan kayak banjir yang pasti suatu saat akan mengenai dari kandang kita, dan itu sangat cukup berbahaya. Kita harus lebih memakai insting ya, analisa kita harus kuat di situ. Yang kedua, kita harus pintar mengatur ini ya, selokan atau drainase ataupun ini ya, tempat untuk aliran air apabila terjadi hujan ya, karena aliran air ini biasanya kalau kita tidak menata dengan baik di sekitaran kandang kita, itu akan masuk di kandang dan akan berakibat fatal ya. Karena tadi ada saudara kita Pak Lekwoto juga sama, dia adalah pelaku peternak unggas sendiri yang ada di kampung saya juga, yang bercerita tadi mengalami penurunan signifikan ya, hampir 70% turun dari populasi yang diternak. Tapi kebetulan yang diternak adalah bebek Jawa. Tapi ini selain bebek Jawa ataupun bebek Peking ataupun bebek apa saja, termasuk kemarin yang saya
ngobrol dengan teman atau sahabat yang mempunyai ternak telur puyuh ataupun demak ya, itu pun juga mengalami penurunan ya, karena ini memang faktor alam. Keadaan dingin dicampur angin, hujan, kandang pun sudah tidak efisien lagi, tidak efektif, tidak nyaman untuk bebek. Jadi tinggal para pemilik atau para peternak itu harus memberikan kerja effort ya, agar mereka tetap nyaman, membuat kandang tetap menjadi kesat. Bagaimana caranya? Ya mungkin kalau saat ini saya mempunyai kandang yang di dekat kali seperti ini, kalau keadaan panas seperti ini, biasanya ini panas, cuacanya panas di pagi hari, tapi nanti setelah habis subuh itu biasanya akan terjadi hujan, itu sampai malam begitu. Jadi bebek-bebek saya yang di luar, yang di teras, kalau tidak dikasih masuk, wah bahaya, mereka bisa main, dan main air hujan ini sangat berbahaya, bisa membuat bodol atau rontok bulu ya, dan mengakibatkan mereka tidak mau bertelur seperti itu ya. Kendalanya kandang. Dan faktor yang selanjutnya adalah pohon-pohon yang ada di sekitar kandang kita mungkin ya. Kalau ada pohon-pohon yang agak-agak tinggi dan agak dekat dengan kita, agak rimbun, segera dievakuasi atau dipotong ya, dipotong, kalau bahasa Indonesia dipotong, segera dibersihkan agar nanti tidak kayunya atau dahannya jatuh, itu tidak mengenai atap dari kandang kita. Kalau mengenai atap kita, kita sudah rugi ya, rugi mungkin kita beli atap baru, esbes baru, kita menyuruh tukang, biaya lagi, opex lagi, dan kita harus jeli di situ ya. Yang keempat adalah faktor cuaca ini ya. Cuaca, kalau kandang seperti saya ini yang rumahnya jauh dari kandang, saya juga harus waspada. Apabila nanti terjadi rintik-rintik hujan, saya harus segera ke kandang, karena bebek untuk sekarang ini saya umbar di teras ya. Nanti mereka walaupun hujan sendiri tidak akan mau berteduh, tidak akan mau masuk, karena mereka malah lebih menyenangi hujan-hujanan gitu loh. Dan itu akan berakibat fatal, karena bebek pasti akan mengalami turun gratis setelah kena air hujan. Dia akan akan rontok bulu karena tidak terbiasa. Beda lagi dengan mandi di kali, itu beda karena mereka sudah terbiasa. Tapi kalau air hujan itu tidak terbiasa, itu bisa ada efeknya seperti itu ya. Jadi tadi ini cek kembali drainase air ataupun selokan-selokan tempat pembuangan air apabila terjadi hujan yang sekitar kandang kita, kanan kiri atau depan kandang kita, dicek kembali agar tetap lancar, tidak masuk ke dalam kandang kita. Itu perlu. Yang selanjutnya adalah faktor alam ya, faktor di sekitar kita, pohon-pohon yang rimbun di sekitar alam kita, kalau bisa itu dipotong ya, dahannya ataupun dikurangi lah, agar apa? Kalau terjadi angin kencang, tidak jatuh, itu tidak mengenai atap dari kandang kita. Itu. Yang selanjutnya adalah kita mencoba berusaha untuk memberikan bebek kita selalu nyaman ya, tidak stres ya, dengan cara ya kita bagaimana caranya membuat hangat dari kandang kita ini, jadi agar tidak lembab gitu ya, dikasih jerami ataupun dikasih rambut dari padi ataupun daduk dari kayu yang dari mebel, somil, itu bisa juga ya, seperti itu. Dan usahakan itu dikasih jerami saja untuk di petarangan atau tempat bertelur, karena mereka hangat dan mereka akan mampu menghasilkan telur yang maksimal dan tidak terganggu dengan hawa dingin seperti itu. Dan pola pakan ya, kalau pola pakan jangan sampai dikurangi ataupun diganti-ganti jadwalnya. Mentang-mentang hujan, sahabat-sahabatku lupa untuk tepat waktu, mungkin dikurangi setengah jam nanti tunggu hujan reda atau apa, jangan ya. Karena itu akibatnya efeknya akan berdampak sekali. Dan pengalaman yang saya alami kemarin, yang pernah terjadi di tahun lalu, itu saya hanya mengurangi waktu setengah jam. Karena waktu itu mungkin saya ada hal yang tidak bisa saya tepat waktukan. Itu yang biasa pola makannya biasa, itu berubah luar biasa. Jadi saya kasih makan itu full, habis seketika, dan itu masih kurang-kurang. Akhirnya apa? Esok harinya telur berkurang. Ya, jadi ada hal-hal yang harus kita jeli, yaitu pola makan dari bebek, kebiasaan mereka. Kita bisa mencermati dari situ. Yang biasanya makannya biasa saja, tidak pernah nafsunya berlebihan atau apa, itu berarti masih normal. Tapi kalau ada hal-hal yang lain di luar itu, kita harus waspada. Oke, yang baru menemukan channel ini, mudah-mudahan dibantu di subscribe, dan mudah-mudahan yang ingin berusaha beternak unggas jangan berkecil hati bro ya.
ini adalah suatu tempaan untuk kita agar kita menjadi kuat lagi, agar kita semakin menjadi belajar lagi dari cuaca alam ini. Karena tanpa kita mendapatkan pengalaman, kita tidak akan tahu gitu kedepannya bagaimana kita tidak tahu. Tapi setelah kita mendapat pengalaman, ada ilmu yang kita serap dan ada hikmah yang kita bisa ambil dari situ. Oke, mungkin begitu dulu ya kendala-kendala dari kandang semi umbaran ini, yang apalagi dekat kali ini ada minusnya seperti itu. Nanti suatu saat mungkin kita bisa mengambil plusnya atau mengambil ini keuntungan apabila dekat dengan kali. Nanti kita coba ulas. Tapi karena ini cuacanya juga hujan, jadi saya yang jelek-jeleknya aja yang saya kupas dulu, karena tidak mungkin saya memberikan hal-hal yang pengalaman di luar pengalaman saya, karena itu tidak masuk akal buat saya. Selalu sehat dan selalu tetap semangat ya, jangan patah arang. Kita ini semua bisa menghadapi rintangan ya. Yang penting dengan kerja keras, doa, dan mungkin tekad dan kuat dan effort ya, effort kerja keras kita. Dari seputaran Pringdavan Pati mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tunggu video-video yang menarik selanjutnya. Tetap didukung, tetap dipantau, dan tetap bersilaturahmi. Dan saya harapkan suhu-suhu yang sudah lama berkecimpung dunia bebek, silakan memberikan masukan, memberikan ilmu kepada kami semua agar kita bisa belajar dalam wadah channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat